STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita tentunya tak henti kita aturkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kebugaran, memberikan kepada kita keluangan waktu, ketekunan dalam menuntut ilmu. Dan ini semuanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan karunia yang begitu agung, yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita nih hamba-hambanya. Alhamdulillah, kita masih juga diberikan kemudahan untuk terus mengkaji kitab yang selama ini kita masih membahasnya, yaitu kitab Hisnul Muslim, kitab yang berisikan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang tentunya ini merupakan warisan baginda Rasulullah SAW kepada kita hamba-hambanya. Warisan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bukan sembarangan warisan, bukanlah hanya sebagai diberikan wasiat seperti itu saja, tidak. Akan tetapi ini lebih kepada perintah kepada kita untuk kita mengamalkannya. Tujuannya untuk apa? Tidak lain adalah agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Agar kita lebih mendapati kesuksesan ketika kita masih hidup di dunia ini, begitu pula kita akan mendapatkan kesuksesan ketika kita di akhirat kelak. Ini tujuan daripada apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita masih di bab zikir pagi dan petang, ya, mana kita telah membahas beberapa doa-doa ataupun zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam zikir ataupun doa yang ke-8. Doa dan zikir yang ke-8 dari kitab Hisnul Muslim di bab zikir pagi dan petang. Nah, kalau di dalam urutan hadisnya, doanya itu kaum muslim bisa melihat, ya, jamaah bisa melihat, para pendengar, di dalam doa yang ke-82 dari kitab Hisnul Muslim ataupun doa yang ke-8 dari bab zikir pagi dan petang. InsyaAllah kita seperti biasa membacakan terlebih dahulu, kemudian menerjemahkan, kemudian ada faedah ilmu apa yang didapat di dalam hadis tersebut, insyaallah akan kita pelajari bersama. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri, la ilaha illa anta. Doa ini kaum muslimin yang dirahmati Allah dibaca sebanyak 3 kali. 3 kali sore ketika kita berada di sore hari, dan juga dibaca 3 kali ketika pagi hari. Ya. Mengenai waktunya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya, sedikit untuk sekedar murajaah. Sebagian para ulama menyebutkan boleh di antara kita membaca doa zikir pagi sore ini, ya, kalau pagi setelah subuh, ya,
Kemudian sore ada yang berpendapat setelah maghrib, ada yang berpendapat setelah isya. Dan pendapat yang paling kuat adalah sore tersebut dibaca setelah asar, setelah asar, sebelum terbenamnya matahari. Allah taala alim bissawab. Jadi ketika sore hari kita juga membaca doa yang tadi sebanyak 3 kali, dan juga begitu pada saat pagi hari kita juga membaca doa ini sebanyak 3 kali. Ya, kita ulangin lagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Ya, dibaca sebanyak 3 kali. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah kesembuhan pada badanku. Keselamatan pada badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesembuhan, keselamatan pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu ya Allah terhadap basari, pandanganku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari kefakiran, dari kekufuran. A'udzubika minal kufr, dari kekufuran. Wal faqri, dan juga aku memohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari kefakiran. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan aku juga memohon kepadamu ya Allah dari azabnya kubur. La ilaha illa anta, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Ya, ini merupakan terjemahan dari apa yang kita bacakan dalam doa tadi. Seperti pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memahami makna ataupun arti dari apa yang kita lafadzkan dari doa-doa kita, ya, maka itu akan lebih berasa, seakan-akan kita memohon, ya Allah, saya butuh ini ya Allah. Ya Allah, saya mohon ini ya Allah. Seperti itu. Jadi makanya tidak salahnya dan bahkan dianjurkan bagi kita agar apa? Agar kita memahami makna-maknanya, arti dari apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu merupakan salah satu modal bagi kita untuk bisa lebih khusyuk ketika kita memohon sama Allah Tabaraka wa taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita ketika berdoa kepada Allah, ya, dengan rasa khusyuk, dengan rasa rendah diri, ya, tidak dengan mengeraskan suara, tidak dengan bergoyang-goyang ataupun menggeleng-gelengkan dan segala macamnya. Seperti itu. Kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendah diri, melembutkan suara kita, fahami apa doa yang kita panjatkan. Kalau kita ketahui jemaah sekalian rahmatullah, makna dari berdoa ini subhanallah merupakan sebuah doa-doa, kata-kata yang tidak ada seorang muslim pun yang tidak butuh terhadap doa ini. Kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, kita butuh terhadap doa ini. Allahumma afini fi badani. Allah, berilah keselamatan pada badanku. Ada nggak orang di antara kita yang mau mencelakakan dirinya? Semuanya butuh keselamatan. Semuanya memohon keselamatan pada dirinya, pada badannya. Ya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahmatullah, ya, di doa ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan zat tempat kita untuk memohon. Mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat tempat kita meminta, zat tempat kita memohon perlindungan
apapun hajat kita, tidak kepada yang lainnya. Allahumma afini fi badani, ya Allah, berilah kemudahan, perlindungan, keselamatan pada badanku, ya Allah. Kita nggak tahu jemaah sekalian rahmatullah, ada apa di dalam tubuh kita ini. Ya. Mungkin ada sel-sel, ya, penyakit yang mungkin kita saat ini merasakan hal yang biasa saja, sehat bugar, ya, kita beraktivitas lancar dan segala macamnya. Akan tetapi kita tidak mengetahuinya bahwa ada sel yang terdapat di dalam tubuh kita yang ternyata merupakan sel yang berbahaya. Bisa jadi suatu saat bisa menimbulkan sesuatu penyakit yang sangat berbahaya. Kita nggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan penyakit dan obatnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, ya, maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita memohon keselamatan terhadap tubuh kita, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam tubuh kita. Apakah ada penyakit-penyakit yang membahayakan? Ataukah ada, dan ini para ulama menjelaskan bahwasanya keselamatan tubuh ini tidak hanya keselamatan tubuh yang bersifat dhahir saja, ya, tidak hanya bersifat dhahir saja. Dan ini juga kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan terhadap tubuh kita dari yang sifat batin, misalkan di dunia dan juga di akhirat. Ya, kalau di dunia mungkin kita misalkan seperti kita jelaskan tadi, terkena penyakit di tubuh kita, ya, dan segala macamnya. Kalau di akhirat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dan juga memohon perlindungan terhadap tubuh kita ini dari siksaan api neraka tentunya. Ya. Ini maknanya merupakan makna yang luas. Allahumma afini fi badani, ya Allah, berilah, ya, perlindungan terhadap badanku. Perlindungan dari penyakit, perlindungan dari azab kubur, azab api neraka dan segala macamnya. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allahumma afini fi sam'i. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW mengkhususkan lagi daripada badan. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, berilah perlindungan kepada pendengaranku. Kalau tadi merupakan badanku saja, jadi seluruh secara menyeluruh atau seluruh badanku, akan tetapi selanjutnya Rasulullah SAW berdoa dengan mengkhususkan, yaitu dengan Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, berilah perlindungan kepada pendengaranku, ya, berilah perlindungan kepada pendengaranku. Jangan sampai Allah, pendengaranku ini, ya, terdapat penyakit-penyakit yang berbahaya, virus-virus yang berbahaya. Ya Allah, jangan sampai ya Allah, telingaku ini mendengar sesuatu hal yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Jadi kita memohon perlindungan sama Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah, lindungilah pendengaranku, ya Allah, dari hal-hal yang Engkau murkai, dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Ya. Begitu pula dari penyakit-penyakit yang ada di telingaku, ya Allah. Kita memohon sama Allah. Kadang kan ada sebagian yang bawaannya dari lahir bahkan, ya, sudah terdapat gangguan pendengaran. Maka kita memohon sama Allah. Tidak ada segala sesuatu pun jemaah sekalian rahmatullah yang terjadi pada diri kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Begitu pula tidak ada kesembuhan sesuatu pun yang terjadi pada diri kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkannya. Maka oleh sebab itu mari kita betul-betul memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjaga diri kita. Kemudian Allahumma afini fi basari. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan lagi kekhususan di antara anggota tubuh kita, yaitu Allahumma afini fi basari. Allah, berilah perlindungan ya Allah terhadap penglihatanku. Jangan sampai Allah ada penyakit-penyakit di mataku ya Allah. Jangan sampai Allah mataku ini menghalangiku dari beribadah kepadamu. Ya, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca hadis-hadismu. Ya. Jangan sampai Allah mataku ini Allah terjerumus ke dalam sesuatu hal yang memudaratkanku, memudaratkan agamaku. Seperti ini kita berdoa kepada Allah. Lindungilah ya Allah pandanganku. Jadi kita mohon perlindungan ini tidak hanya
perlindungan di dunia saja, dohir saja, penyakit saja akan tetapi juga batin kita. Jangan sampai kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita memohon perlindungan jangan sampai kita melihat sesuatu yang dapat menambah pundi-pundi dosa-dosa kita. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahmatullah, jangan kadang-kadang ketika kita merasa salah satu anggota tubuh kita merasa sakit misalkan, dan ini sangat jarang dan bahkan mungkin agak sulit kita lakukan. Sebenarnya bukan sulit, tetapi banyak di antara kita yang jarang karena mungkin anggap meremeh dari hal yang sepele seperti ini. Di antaranya adalah bahwa ketika kita merasakan sakit di salah satu badan kita, maka satu hal yang paling cepat terlintas di pikiran kita adalah bahwa kita langsung mencari obat. Kita langsung mencari obat. Sangat jarang sekali terjadi pada diri kita bahwa ketika kita mengalami suatu permasalahan ataupun terjadi sesuatu pada anggota tubuh kita, sangat jarang sekali kita memohon sama Allah Taala. Misalkan seperti doa tadi. Ada di antara kita misalkan mendapatkan gangguan pendengaran. Kadang di dalam mindset kita langsung terpikir, saya mau ke apotek beli obat tetes misalkan. Kita nggak langsung berdoa sama Allah dulu, enggak. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita berdoa dulu sama Allah. Dan ini yang sulit sekali untuk kita lakukan. Jarang sekali untuk kita lakukan. Nah, ini yang harus kita jemaah sekalian rahmatullah untuk kita ubah, kita didik diri kita sendiri, kita coba rubah mindset kita, pikiran kita coba ubah kebiasaan kita. Kalau memang ada sesuatu yang sakit, kita memohon, kita kembalikan dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan, Allah pula yang menyembuhkan. Adapun obat-obat yang lain itu merupakan suatu wasilah. Dan ketika misalkan, mata saya kena apa misalkan, gangguan ada apa, kita langsung beli obat tetes misalkan. Alhamdulillah. Akan tetapi lebih baiknya kita sandarkan diri kita kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian baru kita melakukan wasilah-wasilah yang lain. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kaum muslimin rahmatullah, para ulama juga menjelaskan kenapa setelah baginda Rasulullah SAW di dalam doa ini menyebutkan di awalnya keseluruhan tubuh kita, Allahumma afini fi badani, ya Allah berilah jagalah keseluruhan tubuh saya, badan saya. Kemudian baru Rasulullah SAW mengkhususkan Allahumma afini fi sam'i, dan juga kemudian Allahumma afini fi basari, mengkhususkan penglihatan dan kemudian pendengaran. Kenapa? Padahal di awal Rasulullah SAW sudah mendoakan keselamatan kepada tubuh kita. Kenapa toh setelahnya Rasulullah SAW mengkhususkan dua anggota tubuh ini saja? Para ulama menjelaskan bahwasanya di antara maksud Rasulullah SAW mengkhususkan dua anggota tubuh ini, yaitu basar, penglihatan dan juga pendengaran, karena dua anggota tubuh ini kaum muslimin dan rahmatullah merupakan dua anggota yang sangat berpengaruh pada tubuh manusia. Jadi dua anggota tubuh ini, yaitu penglihatan, pendengaran, merupakan dua bagian tubuh yang sangat berpengaruh pada bagian-bagian tubuh yang lain yang ada pada diri. Terlebih tentang masalah hati kita. Karena apa yang kita dengar, baik tidaknya apa yang kita dengar itu akan berdampak pada tubuh kita. Akan berdampak pada hati kita. Kalau kita sering mendengar nasihat-nasihat, maka akan tumbuh dalam diri kita sesuatu hal yang positif tentunya. Baik tentunya, sesuai dengan apa yang kita dengarkan. Kalau kita mendengar sebaliknya dengan misalkan banyak mendengar hal-hal yang berbau maksiat, maka itu juga akan berdampak pada tubuh kita. Akan berdampak pada hati kita.
Begitu pula apa yang kita lihat. Kalau kita sering melihat hal-hal yang haram, misalkan hal-hal yang berbau maksiat, maka itu juga akan berdampak pada anggota tubuh kita, pada hati kita, pada amalan kita. Tapi kalau mata kita biasakan melihat suatu hal-hal yang halal misalkan, ataupun suatu hal-hal yang bisa menenteramkan hati kita, melihat mushaf ataupun melihat keagungan Allah yang lainnya, maka itu akan berdampak pada tubuh kita, jasad kita, berdampak pada hati kita khusus. Ini diantara hikmah Rasulullah SAW mengkhususkan di dalam doa ini setelah menyebutkan keselamatan terhadap tubuh seterusnya, semuanya, maka kemudian Rasulullah mengkhususkan pendengaran dan penglihatan. Wallahu ta'ala. Kemudian, la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada ilah, sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Nah, di sini kita jemaah sekalian rahmatullah ya, melakukan pengikraran. Ya, pengikraran bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidak ada sesuatu pun zat sesembahan yang berhak untuk dimintai perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memohon Allahumma dengan kalimat Allahumma, ya Allah. Ya Allah. Afini fi badani, Allah, berilah perlindungan kepada tubuhku ya Allah. Kita memohon hanya kepada Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan kecuali Engkau. Kami tidak memohon kepada yang lainnya. Kami tidak menyembah kepada selain Engkau. Nah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah perlindungan. Lagi-lagi kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari kufri, kekufuran. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kufur, yang ingkar. Baik itu ingkar terhadap syariatnya maupun ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah Tabaraka wa taala telah berikan kepada kita. Ya. Kayak kita jangan jadi orang-orang kufur, dengannya kita memohon perlindungan kepada Allah. Kadang-kadang jemaah sekalian rahmatul Allah, kadang-kadang kita nggak sadar betapa banyak yang Allah telah berikan kepada kita, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, tapi kita seakan-akan menganggap itu hal yang biasa saja, ya, biasa saja. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang menggunakan apa yang telah Allah berikan berupa kenikmatan tersebut menjadi suatu hal yang dimurkai oleh Allah. Apakah dia gunakan untuk bermaksiat? Bahkan ada di antara kita yang menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan bentuk kekufuran, ya, keingkaran dari apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal kufur. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari kekufur, dari ingkar nikmat yang Allah berikan kepadaku, dari kekufuran nikmat iman yang telah Engkau karuniakan kepada aku. Kita memohon kepada Allah Subhanahu. Wal faqr, dan juga kefakiran. Artinya kaum muslimin rahmatullah, ya. Ini merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, agar kita terhindar dari kefakiran. Jangan sampai kaum muslimin rahmatullah, ya, kadang-kadang kefakiran tersebut jamaah sekalian rahmatullah, ya, bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam kekufuran. Kayak doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, digandengkan oleh Rasulullah SAW antara kekufuran dengan kefakiran. Karena bisa jadi seseorang tersebut, ya, menjadi kufur nikmat lantaran karena dia apa? Fakir. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kadal faqru ay yakunal kufr. Kadal faqr ay yakunal kufr. Ya. Kadang-kadang kefakiran tersebut menyebabkan seseorang menjadi kufur. Dalam keadaan dia yang fakir, dia lupa bahwasanya di sana banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang masih Allah berikan kepada diri. Oleh sebab itu kaum muslimin rahmatullah, kita memohon perlindungan jangan sampai kita menjadi fakir,
Jangan sampai kita juga menjadi kufur. Kalau kita fakir kaum muslimin rahmatullah, ya, kita akan sulit. Banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Kita sulit beramal dari segi harta kita. Ya. Kita sulit beramal dari segi ibadah misalkan, karena kita merasa kesempitan dan segala macamnya. Ya. Maka kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk tidak menjadi seorang yang muslim yang fakir. Agar apa? Agar bisa lebih leluasa untuk beramal. Nah, salah satu bagaimana caranya? Kita memohon sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Kemudian wa a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azab kubur. Dari azab kubur. Dan ini sudah pernah kita bahas. Kemudian kita mengikrarkan kembali la ilaha illa. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Baik. Nah, doa ini, zikir ini dibaca sebanyak tiga kali di pagi hari dan juga 3 kali di sore hari. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, di antara hikmah yang bisa kita ambil dari doa ini ataupun zikir ini adalah bahwasanya kewajiban, ya, merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim untuk menjaga jasad kita, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Merupakan salah satu kewajiban bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kebaikan fisik kita, lisan kita, menjaga kesehatan mata kita, menjaga kesehatan pendengaran kita. Ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita. Jangan sampai kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, kita menjerumuskan ataupun menggunakan nikmat badan yang Allah berikan, kesehatan badan yang Allah berikan kepada kita ini, ya, malah menjadi rusak. Misalkan kita tidak bisa makan dalam kondisi kita misalkan darah rendah misalkan, ya. Kita sudah divonis darah rendah misalkan. Tapi kita terus mengkonsumsi hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang memiliki darah rendah misalkan. Nah, ini merupakan salah satu hal yang tidak dibenarkan. Dari segi kedokteran tidak dibenarkan, dari segi syariat juga tidak dibenarkan. Karena kenapa? Karena kita tidak sama dengan hal tidak menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak menjaga tubuh kita. Tubuh kita sudah menstop, tidak boleh memakan makanan yang memiliki zat bahaya bagi orang yang darah rendah misalnya. Tapi kita terus mengkonsumsinya. Ini kan sama menjerumuskan ataupun membuat tubuh kita tambah parah. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Jadi kita sama-sama menjaga. Begitu pula misalkan ketika katakanlah bagi teman-teman kita yang masih merokok misalkan. Nah, itu kan sama-sama menjerumuskan, merusak tubuhnya. Begitu pula merusak tubuh orang lain. Dan ini juga merupakan larangan yang terdapat di dalam doa ataupun hadis ini. Agar kewajiban kita menjaga tubuh kita. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuliku anfusakum, janganlah kalian, ya, membinasakan membinasakan diri kalian. Jangan membuat kerusakan terhadap diri kalian. Jagalah tubuh kalian maksudnya. Maka ini merupakan satu larangan bagi kita agar kita jangan merusak tubuh kita. Kita jaga baik-baik amanah yang telah Allah berikan. Jaga lisan kita, pendengaran, penglihatan kita, ya, tubuh kita, tangan kita, paru-paru kita, dan segala macam. Ini merupakan amanah yang Allah berikan dan kita harus menjaganya. Ya. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari doa yang tadi. Kemudian doa yang ke-83, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baik, kita ulangi sekali lagi. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baik. Nah, doa ini dibaca sebanyak 7 kali. 7 kali ketika pagi hari dan juga 7 kali ketika sore hari. Ya, kita bacakan terlebih dahulu makna daripada hadis ini. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah.
La ilaha illahu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Tawakkaltu, aku berserah diri, diriku ini sepenuhnya aku berserahkan kepadanya. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah yang memiliki arsy yang begitu agung. Ya. Ini kita baca sebanyak 7 kali. Di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya wa man qala hina yusbihu wa hina yumsi 7 marrat kafahu Allah ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha, barang siapa yang membaca doa tadi ini, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sebanyak 7 kali. Man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang membaca doa ini ketika pagi hari, begitu pula ketika sore hari, 7 marrat, sebanyak 7 kali, kafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan baginya ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Maka Allah akan berikan kecukupan baginya dari apa yang dia inginkan, dari apa yang dia cita-citakan, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Subhanallah. Lihat bagaimana karimnya Allah memberikan segala sesuatu yang kita inginkan, begitu mudah, memberikan jalan solusi bagi kita. Tinggal kita semua jamaah. Apakah kita mau mengikuti bagaimana solusi tersebut ataukah tidak, ataukah meninggalkannya? Rasulullah SAW menggambarkan yang membaca doa ini 7 kali ketika sore hari, yang membaca doa ini 7 kali ketika pagi hari, Allah akan cukupkan baginya. Cukupkan dari apa yang dia cita-citakan. Kita mau ngapain jamaah? Misalkan dari perkara dunia, kita mau katakanlah mau rumah misalkan, Allah cukupkan. Mau harta misalkan, dunia kita, Allah cukupkan dunia kita. Begitu pula dengan akhirat kita. Kalau akhirat sudah pasti, ya, sudah pasti tidak ada keinginan seorang hamba yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga dan selamatkan dari azab neraka. Maka kalau kita mau seperti itu jamaah sekalian rahmatullah, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita membaca ini sebanyak 7 kali di subuh hari, di pagi hari, dan juga 7 kali ketika sore hari. Singkat, mudah, kata-katanya sudah sering kita dengarkan. Tinggal kembali kepada kita. Mau nggak kita mengamalkan? Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Di dalamnya menyebutkan tentang bagaimana kita serahkan dirinya, kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita serahkan kepada Allah. Urusan akhirat kita terlebih-lebih kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Kalau kita sudah bertawakal sepenuhnya jemaah, apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, maka kita tidak menghiraukannya. Karena kita semua sudah berdoa kepada Allah, sudah memohon perlindungan kepada Allah, tinggal kita serahkan saja kepada Allah. Apa yang Allah berikan, itu yang kita terima. Maka kalau ini sudah kita lakukan jemaah sekalian rahmatullah, maka Allah akan berikan kecukupan dari apa yang kita inginkan, baik itu perkara di dunia maupun perkara akhirat. Dan ini bukan hanya sebagai omongan belaka jemaah sekalian rahmatullah. Ini merupakan kabar yang diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kembali kepada diri kita. Apakah mau bagi kita untuk mengamalkannya ataukah tidak. Tapi kemudian doa selanjutnya, ini doa terakhir pada pertemuan kali ini, ya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma
ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'admatika an ughtala min tahti. Baik. Jemaah sekalian rahmatullah. Kalau kita menganggap ini merupakan satu hal yang agak berat ataupun agak panjang, maka kita boleh ketika kita berdoa, di awal-awal kita belajar, kita boleh berdoa sambil membaca buku ataupun membaca, apalagi sekarang Masya Allah ya, sudah dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi di Android, ya. Maka kita bisa menggunakan kemudahan-kemudahan tersebut untuk beribadah. Ya, ini agak terlalu panjang misalkan. Maka kita bisa membaca berdoa sambil kita membaca. Akan tetapi terlebih dahulu kita memahami dulu makna ataupun terjemahan arti daripada doa tersebut. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya, aku memohon kepadamu ya Allah keselamatan, aku memohon kepadamu al-afwa, keampunan, ya, wal afiyah, dan juga keselamatan fid dunya wal akhirah. Ampunan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Para ulama menjelaskan al-afwa di sini, ya, ampunan di sini adalah ampunan dosa-dosa kita ketika di dunia. Kita memohon jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan dosa-dosa kita belum diampuni. Ya. Begitu pula di akhirat kelak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita tersebut sudah dihapuskan oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala. Jangan sampai ketika di akhirat kita masih dalam keadaan berdosa. Begitu pula al-afiyah fid dunya wal akhirah, keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Kita memohon keselamatan di dunia ini, keselamatan dari mara bahaya, keselamatan dari penyakit-penyakit, ya, terlebih sekarang ini lagi musim penyakit. Ya, kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari penyakit tersebut. Begitu pula di akhirat, kita memohon diselamatkan dari azabnya, dari azab api neraka. Kemudian Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, al-afwa wal afiyah, agar dimaafkan dan juga diselamatkan fidini, di dalam agamaku ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ketika aku beragama aku terjerumus ke dalam hal-hal yang membuat engkau murka. Ya Allah, jangan sampai beragamaku ini membuat amalan yang tidak engkau terima. Ya Allah, lindungilah aku dalam beragama ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita memohon sama Allah. Kemudian Allahumma afini fi dini, maknanya adalah agar kita diampuni dalam beragama. Maksudnya seperti apa? Ketika kita beragama, jangan sampai kita terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama kita. Kalaupun ada pemikiran-pemikiran kita yang menyimpang daripada agama, kita memohon kepada Allah agar kita diampuni. Agar kita diampuni. Kemudian dikembalikan sebagaimana mesti. Kemudian wa dunya ya wa ahli. Kemudian kita memohon ampunan bagi keluarga kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita, wa mali. Kemudian keselamatan bagi harta milik kita, harta-harta kita. Ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Biar Allah yang menjaganya. Kita bertawakal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku ya Allah. Tutuplah aib-aibku ya Allah. Kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala agar aib-aib kita ini ditutupi. Aurat kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbongkar, terlihat bagi orang-orang yang tidak halal untuk melihat aurat kita. Para ulama mengartikan di antara makna aurat di sini ada juga merupakan aib. Ya. Jangan sampai aib kita terbongkar, jangan sampai aib kita terlihat oleh orang lain. Maka kita memohon sama Allah, Allahumma astur aurati. Wa amin rawati, dan juga berikanlah ketentraman di hatiku ya Allah. Ya. Dari gangguan-gangguan. Jauhkan hati saya dari kegundahan,
Berilah ketentraman pada hati saya, ya Allah. Allahumma hfadni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah ya Allah, berilah penjagaan ya Allah, ya, dari apa-apa yang ada di depan saya. Apa-apa yang ada di depan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Jangan sampai terjadi kecelakaan kah, ataupun jangan sampai terjadi bencana dan seterusnya. Wa min khalfi, dan apa-apa yang ada di belakang saya. Wa an yamini, kemudian ya Allah, jagalah apa-apa yang ada di sebelah kanan saya. Wa an shimali, dan begitu pula jagalah apa-apa yang ada di sebelah kiri saya. Wa min fawqi, dan ya Allah, jagalah pula ya Rabb apa-apa yang ada di atas saya. Wa a'udzubika bi'udmatika, ya Allah, kemudian aku memohon perlindungan kepadamu dengan kebesaranmu, an ughtala min tahti, agar tidak menjumpai bahaya-bahaya dari apa yang ada di bawah saya. Doa ini mengajarkan perlindungan kita, memohon perlindungan kita hanya kepada Allah. Kita memohon agar tidak terjadi mara bahaya di depan kita, tidak terjadi bencana di belakang kita, sebelah kanan kita, kiri kita, atas kita, bawah kita. Kita nggak tahu, jemaah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada itu. Maka sudah seharusnya kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, tutuplah aibku ya Allah. Tutuplah auratku ya Allah. Jangan sampai auratku dilihat oleh orang-orang yang tidak halal melihat auratku. Jagalah apa-apa yang ada di depanku, apa-apa yang ada di belakangku. Semuanya kita memohon sama Allah. Kalau kita semuanya jemaah sekalian rahmatullah sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sudah bertawakal, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Taala, maka nggak ada lagi yang perlu kita risaukan, nggak ada lagi yang harus kita takutkan. Semuanya sudah kita mohon sama Allah untuk dilindungi. Harta kita, keluarga kita, badan kita, apa-apa yang ada di depan, belakang kita, atas, bawah, kiri, kanan. Nggak ada lagi suatu hal yang kita perlu risaukan. Semuanya sudah kita serahkan kepada Allah. Tinggal butuh suatu keyakinan lagi. Keyakinan bahwasanya kita betul-betul menyerahkan diri kita hanya kepada Allah. Tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ya, bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk terus beramal, untuk terus berdoa, terkhususnya menyerahkan diri kita, memohon hanya kepada Allah Taala, tidak kepada selainnya. Jangan sampai kaum muslimin rahmatullah, agama yang kita anut sekarang ini, hidayah yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, ya, jangan sampai menjadi sesuatu yang malah membuat kita akhirnya mengundang murka Allah Taala, mengundang murkanya. Bagaimana bisa? Dengan kita mengamalkan suatu hal yang tadinya kita menganggap itu merupakan bagian agama, ternyata bukan. Makanya di dalam doa ini Rasulullah mengajarkan agar kita menjaga agama kita, agar kita menjaga agama kita, harta kita, keluarga kita, dan seterusnya. Ini diantara tujuannya adalah agar kita dalam beragama tidak terjerumus ke dalam sesuatu hal yang awalnya kita menganggap bagian daripada agama, ataupun akhirnya merupakan suatu hal yang bukan merupakan bagian dari agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya, kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan ibrah dari apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan. Kita masih di dalam bab zikir pagi dan petang. Ada beberapa doa lagi ataupun zikir lagi yang harus kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita untuk bisa berkumpul pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.